Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Mia Minarti dari kelas 3 MPIA dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inti pokok ajaran progresivisme dan perennialisme dan apa perbedaan ajaran dari kedua aliran ini. Nah, jadi aliran progresivisme, progres atau maju adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak bukannya memfokuskan pada guru atau muatan, ya. Selanjutnya, aliran perennialisme ini lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Jalan yang ditempuh pun oleh kaum para perennialisme adalah jalan yang mundur ke belakang, yaitu dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Nah, jadi perbedaan antara kedua aliran tersebut adalah kalau progresivisme ini memandang sesuatu kebenaran itu tidak bersifat absolut atau mutlak, jadi bisa berubah kapanpun, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan aliran perennialisme itu memandang sesuatu kebenaran itu bersifat mutlak atau abadi. Jadi pendidikan di zaman Yunani kuno itu mutlak dari dulu hingga sekarang itu sama saja gitu. Baik, sekarang konsep pendidikan yang ditawarkan oleh progresivisme dan perennialisme baik terkait dengan tujuan pendidikan, guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Nah, menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses pengembangan. Penekanannya adalah perkembangan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan harus siap memperbaharui metode, kebijaksanaan, berhubungan dengan perkembangan sains, teknologi, serta perubahan lingkungan, serta nilai-nilai yang dimiliki dapat berubah dan berkembang. Progresivisme juga suatu aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi persoalan serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, aliran perennialisme adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada guru, yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Guru menggunakan sejarah, agama, sastra, dan hukum sains untuk memperkuat gagasan universal yang berpotensi memecahkan masalah apapun di era apapun. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Nah, aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Baik, di sini apakah konsep pendidikan progresivisme dan perennialisme bisa diterapkan
pendidikan tidak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kalau misalnya aliran progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme adalah pendidikan, ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik. Nah, dengan menerapkan aliran progresivisme dalam pendidikan, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Nah, jadi aliran progresivisme ini dapat diterapkan di Indonesia karena sangat bagus untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, mengapa paralelisme digunakan dalam pendidikan? Nah, yaitu di sini bisa dilihat bahwa tujuan paralelisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran menginternalisasikan kebenaran yang universal dan konstan. Aliran perennialisme merupakan esensi kepercayaan filsafat perennial yang berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Paralelisme memandang bahwa jalan keluar tidak lain adalah kembali pada kebudayaan masa lalu yang dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Parenialisme memiliki pandangan yang bertolak anti terhadap modernistik yang telah menjauh dari tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang telah teruji ketangguhannya dan terlalu mengedepankan logika dan rasio modernistik mengembalikan keadaan. Jadi kebudayaan yang dianggap krisis ini dapat teratasi melalui aliran perennialisme karena ia dapat mengarahkan pusat perhatiannya pada pendidikan zaman dahulu dengan sekarang. Jadi kedua aliran ini bisa diterapkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri atau kebutuhannya masing-masing. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.